Sistematika Al-Quran Juz 1. Marilah kita menelaah lebih jauh tentang Al-Quran. Tahukah kita, setiap juz dalam Al-Quran memiliki tema-tema utama, yang setiap temanya saling terkait satu dengan yang lain. Juz 1 dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 141. Kita telah mengetahui Al-Quran dibagi menjadi 30 juz, berisikan 6.236 ayat dan 600-an halaman tergantung jenis penulisannya. Pembagian juz dilakukan oleh para ulama, diinisiasi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi pada tahun 110 Hijriah. Pembagian ini muncul karena ada keinginan untuk menghatamkan Al-Quran selama 30 hari. Pembagian juz didasarkan pada jumlah huruf. Juz 1 terbagi menjadi 7 bagian besar. Kali ini kita akan membaginya berdasarkan tema utama yang dibahas dalam setiap kumpulan ayat. Dengan memahami tema utama setiap juz, kita akan membantah argumentasi bahwa susunan Al-Quran berantakan. Bagian ke-1 adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diartikan pembuka, tapi maknanya lebih pada penghantar pada Al-Quran yang bentuknya adalah sebuah gambaran tentang keseluruhan isi Al-Quran. Bagian kedua adalah penggolongan manusia. Ini seperti rumus dasar tentang manusia. Manusia terbagi menjadi 3 golongan, takwa, kafir, dan fasik. Tidak ada golongan lain setelah itu. Bagian ketiga seruan kepada seluruh manusia. Ini adalah awal yang sesungguhnya dari Al-Quran. Ayat 21 surat Al-Baqarah menegaskan bahwa Al-Quran memang ditujukan untuk seluruh manusia. Pada bagian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan tentang dirinya dan keterlibatannya dalam kehidupan. Bagian 4 kisah Adam alaihissalam. Pada bagian ini dikisahkan tentang fungsi manusia dan malaikat. Selain itu dipaparkan tentang keengganan iblis sujud pada Adam alaihissalam dan perintah tinggal di surga bagi Adam alaihissalam. Tapi Adam alaihissalam tergelincir oleh setan dan diperintahkan turun dari surga. Bagian kelima seruan kepada Bani Israel. Seruan ini ditujukan kepada Bani Israel di zaman Muhammad SAW. Mengapa? Karena tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dukungan mereka pada dakwah Muhammad SAW yang masih baru. Bukankah mereka adalah pemegang panji terakhir kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala? Bagian keenam kisah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala membangun kembali keimanan Bani Israel di zaman Muhammad SAW dengan mengingatkan dan meluruskan mereka tentang kisah Musa alaihissalam. Kisah Bani Israel dimulai dari kisah Musa alaihissalam walaupun mereka keturunan Yakub alaihissalam. Bagian ketujuh kisah Ibrahim alaihissalam. Pada bagian ini dibukakan kisah tentang Ibrahim alaihissalam versi Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Israil selalu berargumen bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi ataupun Nasrani. Padahal dia tidaklah musyrik dan seorang muslim seperti juga Yakub alaihissalam. Keterkaitan antara Al-Fatihah dan golongan manusia. Hal yang menarik adalah dari setiap bagian selalu ada keterkaitan antara bagian sebelumnya. Keterkaitan Al-Fatihah dengan bagian kedua adalah pada Al-Fatihah sudah dipaparkan 3 golongan manusia, tapi dengan pengungkapan yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan ulang dengan bahasanya. Keterkaitan antara golongan manusia dengan seruan manusia di bagian ketiga. Kita jadi memahami ternyata seluruh manusia diseru untuk menjadi orang bertakwa. Maka petunjuk Al-Quran bukan untuk sebagian manusia, tapi untuk seluruh manusia. Karena Al-Quran adalah langkah yang harus ditapaki untuk meraih ketakwaan. Keterkaitan antara seruan manusia dengan kisah Adam alaihissalam. Ternyata keterkaitan tiap bagian bukan hanya bagian dari sebelumnya, tapi juga bagian yang terdahulu. Bukan hanya manusia modern yang diseru untuk mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan seruan ini juga berlaku sejak Adam alaihissalam. Karena telah terbukti Adam alaihissalam belum mampu menjadi orang bertakwa sehingga tergelincir oleh setan. Keterkaitan antara seruan manusia dengan seruan Bani Israel. Musuh bebuyutan Muhammad SAW yaitu Bani Israel yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani pun diseru untuk bertakwa. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad SAW menjurkan apa yang ada pada mereka. Semestinya Bani Israel mengikuti Al-Quran. Keterkaitan antara kisah Adam dengan kisah Musa alaihissalam. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa setelah kisah Adam alaihissalam yang diangkat malah kisah Musa alaihissalam. Selain agar alasannya Bani Israil mendukung dakwah Muhammad SAW, tapi juga karena ada kesamaan antara kisah Adam alaihissalam dan Bani Israil, yaitu sama-sama berbuat zolim.
Adam alaihissalam zolim dengan melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati suatu pohon. Bani Israil zolim dengan menjadikan anak sapi sembahan. Keterkaitan kisah Musa alaihissalam dengan kisah Ibrahim alaihissalam. Hal yang paling digarisbawahi tentang kisah Ibrahim alaihissalam dan mengapa ditempatkan setelah kisah Musa alaihissalam adalah karena Bani Israil mengakui Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena Yakub alaihissalam adalah turunan Ishak dan anak Ibrahim alaihissalam. Sayangnya mereka malah mengklaim jika Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi ataupun Nasrani. Penjelasan Al-Quran tidaklah terputus. Kita bisa melihat bahwa semua bagian dari Al-Quran saling terkait dan saling menjelaskan. Memang jika kita membaca Al-Quran per ayat, kita mungkin tidak akan langsung melihat keterkaitannya. Itulah mengapa kita harus membacanya setiap bagian secara keseluruhan dan mengaitkannya dengan bagian selanjutnya. Inti dari juz 1 adalah penyikapan terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memaparkan pada manusia apa itu kebenaran, fakta dari kehidupan ini sekarang maupun nanti. Lalu memerintahkan manusia menyikapi kebenaran itu dengan sikap yang benar yaitu takwa. Mengapa manusia disuruh menjadi takwa? Karena ketakwaan akan menghantarkan manusia pada kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Juz 1 adalah pondasi bagi juz selanjutnya, maka kita harus benar-benar memahami apa yang dipaparkan di juz ini agar kita bisa melangkah meraih ketakwaan. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.